Ya, baik. Kita lanjutkan. Untuk materi berikutnya adalah modus. Ya, ini sengaja Bapak tidak menampilkan foto Bapak. Tidak penting ya foto Bapak itu. Yang penting kalian itu mengerti apa itu modus. Modus di sini adalah bukan berarti yang sering kalian lakukan. Ya, wah modus, modus. Nah, bukan seperti itu. Nah, di sini adalah modus itu nilai yang sering muncul. Nah, Bapak langsung kasih contoh aja ya. Di bawah ini adalah nilai ulangan harian matematika kelas 8B. Carilah modus pada data berikut. Nah, kita lihat nilai 50, frekuensinya ada 2, 58 banyaknya ada 5, 60 banyaknya ada 6, 75 banyaknya ada 7, 80 banyaknya ada 3, 95 banyaknya ada 4, dan 100 banyaknya ada 1. Nah, kita lihat dari data di atas, nilai yang paling sering muncul adalah, nah ini. Nah, ini nih, yang 75 ini. Ya. Nah, artinya nilai 75 banyaknya ada 7 siswa. Jadi modusnya itu adalah 75. Nah, sampai di sini paham ya, sangat gampang ya modus itu ya. Dibandingkan dengan mencari rata-rata dan median. Oh, modus itu pokoknya udah yang paling sering muncul aja. Gampangnya seperti itu ya. Nah, untuk materi berikutnya rata-rata gabungan. Nah, ini X bar gap ini artinya rata-rata gabungan ya. Bapak simbolkan seperti ini. Jadi rata-rata gabungan itu X bar 1 dikali N1 banyaknya data pertama ditambah X bar 2 ditambah banyaknya data kedua ditambah X bar 3 dikali dengan banyaknya data yang ketiga dibagi dengan banyaknya N1, N2, dan N3. Nah, kemudian dari N1, N2, N3 ini bisa Bapak tulis kayak gini nih, N gabungan ya. Jadi banyaknya data gabungan dari yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Nah, jadi atau bisa ditulis seperti ini. Rata-rata gabungan itu sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 kali N2 ditambah nilai. Jadi kalau misalkan rata-rata seluruh siswa tuh ada 3. Nah, terus salah satunya ada nilai. Nah, ini nilainya ini berapa dibagi dengan banyaknya gabungan ya. Nah, dari sini kita bisa operasikan secara aljabar ya, dikali silang. Jadi rata-rata gabungan dikali N gabungan itu sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 kali N2 ditambah dengan nilai salah satu siswa. Nah, bisa ditulis seperti ini. Rumusnya X gabungan dikali N gabungan sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 kali N2. Nah, ini keterangannya ya. Ini adalah rata-rata gabungan. Nah, ini adalah banyaknya data gabungan. Nah, X bar 1, 2, 3 ini rata-rata kelas pertama, kedua, ketiga. Nah, N1, 2, 3 ini banyaknya data pertama, kedua, dan ketiga. Langsung ke contoh aja biar tidak bingung. Nah, contohnya seperti ini. Nilai dari 5 orang anak memiliki rata-rata 6,4. Nah, jika angka keluar dari kelompok anak itu, maka rata-ratanya menjadi 6. Berapakah nilai arka? Nah, ini arka ini ada kepanjangannya. Apa itu kepanjangannya, Pak? Nah, arikaris, jadi disingkat arka. Berikutnya, langsung saja ya. Yang diketahui apa? Nah, ini X gabungan sama dengan 6,4. Nah, ini dia. Terus N gabungannya berapa? 5. Nah, oh 5 Pak? Iya, karena jika arka keluar dari kelompok itu, berarti berkurang satu nih. Salah satu anak keluar, berarti N satunya itu 5 dikurang 1. Jadi ada 4. Nah, kemudian rata-ratanya berubah menjadi 6. Dari 6,4 berubah jadi 6. Nah, berarti rata-ratanya itu dari X gabungan, nah menjadi X1 itu 6. Nah, ditanyakan berapa nilai salah satu siswa itu, si Arka ini. Nah, berarti besar N-nya ini ya. Nah, kita lihat. Langsung aja ya. Berarti X gabungan sama dengan N gabungan sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah dengan N. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, langsung kita masukkan ya. Tadi X gabungannya 6,4 dikali dengan 5. Nah, ini sama dengan X bar 1, 6 dikali dengan 4. Nah, ditambah dengan N. Nah, 6,4 kali 5 berapa? 32. 6 kali 4 berapa? 24. Sama dengan N. Nah, dari sini kita operasi aljabar ya. Berarti 32 dikurang 24. Itu sama dengan nilai arka. Berapa jadi nilai arka?
Ya, nilainya 8, betul. Sampai di sini jelas ya? Jelas. Berikutnya kuartil. Ada yang sudah pernah dengar kuartil itu apa? Ya, kalau belum, nanti akan Bapak jelaskan. Jadi kuartil itu adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kuartil itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama kuartil bawah Q1, diberi kenal dengan Q1. Kuartil tengah itu Q2 simbolnya. Nah, ini sama aja dengan median ya. Jadi kalau ditanya median itu sama aja dengan kuartil tengah atau Q2. Dan kuartil atas Q3. Nah, contoh. Contohnya adalah hasil pengukuran berat badan siswa kelas 9A adalah sebagai berikut. Nah, berat badannya itu ada 65, ada 60, 72, 75, 70, 78, 55, 60, dan 59. Tentukanlah Q1, Q2, dan Q3. Nah, langkah pertama yang harus anak-anak lakukan yang itu pertama, urutkan dulu ya. Data dari terkecil sampai terbesar. Kita urutkan ya. Oke. Pertama ada apa? 55. Nah, taruh sini 55. Kemudian habis 55, 59 ya. 59 diurutkan 59. Kemudian 60-nya ada 2 nih. 60, 60. Berarti tulis ini 60, 60. Habis itu 65. Nah, ini ya. 65 ada. Habis itu 70. Ya, ini 70. 72 ini ada. 75 ada. Ya. Habis itu 78. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Pas, cocok berarti 9 ya. Kemudian, nah setelah ini didapatkan Pak. Nah, bagi data tersebut menjadi 4 bagian sama besar. Karena tadi pengertian kuartil itu ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Nah, setelah kita urutkan, kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kita bagi ya. Oke. Nah, ini kita udah Bapak bagi. Jadi pertama itu, nah ini 55, 59, 60, 60, 65, 70, 72, 75, 78. Nah, ini karena dia datanya ganjil 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, langsung bagi 2. Jadi 4 di kanan, 4 di kiri. Nah, ini dia. 4 di kiri, 4 di kanan. Nah, dapat Q2-nya itu adalah 65. Nah, ini dia ada di data kelima, Q2. Nah, ini kan ada 4 nih ya. 4 di kiri dan 4 di kanan. Nah, ini harus imbang nih. Jadi datanya harus sama banyak. Nah, dari sini kita bagi aja lagi, bagi 2 lagi. Set. Ini dapat Q1, set ini dapat Q3. Nah, ini berarti D1 ini data ya. Jadi data ke-1-nya itu 55, data keduanya itu 59, data ketiga 60, data keempat 60, data kelima 65, data keenam 70, data ke-7 72, data ke-8 75, data ke-9 78. Nah, dari sini kelihatan nih membagi 4 bagian sama besar. Jadi ini 2 bagian, 2 ini tengahnya ya, pusatnya 2 2. Jadi dia membagi 2 2. Nah, inilah Q1 kuartil bawah, ini Q2 sama dengan median, Q3 ini sama aja kuartil atas. Nah, cara nyarinya gimana, Pak? Sekarang Q1 itu nyarinya gini. 59 ditambah 60 dibagi 2. Caranya hampir sama dengan mencari median. Nah, berarti 59 tambah 60 bagi 2 itu nilai Q1-nya adalah 59,5. Kemudian yang Q2. Q2 ini sama aja kita mencari median ya. Nah, ini. Nah, ini nih. Oh, maaf. Ini bukan 75, ini adalah 65. Nah, ini sengaja Bapak buat agar kalian tidak ngantuk ya. Berarti kalian menyimak, oke? Kemudian Q3-nya. Q3-nya adalah, nah ini antara 72 dan 75. Nah, berarti nilainya di sini nih Q3-nya nih, kuartil atasnya. Kalau kayak gitu gimana Pak nyarinya Pak? Ya berarti tinggal dijumlah dibagi 2. Nah, kita lihat ya. 72 tambah 75 itu sama dengan 147. Kemudian dibagi 2. Nah, 147 bagi 2 itu berapa? 73,5. Nah, ini jadi Q1-nya 59,5, Q2-nya 65, Q3-nya 73,5. Sampai sini sudah sangat jelas ya.
Nah, kalau ada yang tidak ditanyakan nanti kalian bisa tanyakan via WhatsApp. Japri saja, tidak perlu di WA. Karena kalau di WA grup akan ketumpuk-tumpuk. Nanti Bapak bingung balasnya gimana. Nah, berikutnya adalah jangkauan. Apa sih Pak jangkauan itu? Nah, ini pengertiannya. Jangkauan adalah selisih data terbesar dengan data terkecil. Nah, jangkauan itu sama dengan X max dikurang X min. Jadi data maksimumnya berapa dikurang data minimumnya berapa. Contoh, gampang nih. Tentukan jangkauan dari data berikut. Nah, 35, 67, 89, 58, 30, 76, 90, 76, 88. Nah, udah kita tentukan dari sini. X max-nya berapa? Yang maksimum yang paling tinggi. Nah, ini yang paling tinggi adalah 90 di antara data berikut. Kemudian data paling rendah, sini ada 35. Nah, ini dia 30. Ini yang paling kecil 30 ya. Jadi 90 dikurang 30 sama dengan 60. Nah, ini jangkauan. Cara mencari jangkauan sangat mudah. Jadi data terbesar yang berapa dikurang dengan data terkecil. Sampai di sini sudah sangat jelas ya. Sangat jelas sekali, Pak. Nah, bagus. Nah, berarti kita materinya sampai di sini nih. Jadi yang pertama itu kita Bapak ringkas lagi ya. Mencari rata-rata itu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data ada berapa nih ya. Dihitung datanya ada berapa. Itu mencari rata-rata. Kalau mencari median itu adalah nilai tengah. Nilai tengahnya berapa Pak? Nah, tinggal tengahnya itu kalian urutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, dari sini kalian tinggal bagi dua aja. Tidak boleh pakai rumus ini n ditambah 1 bagi 2. Cuman kalau lu udah expired jago tuh tinggal lihat aja. Datanya dilihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini karena 9 berarti 4 ke kanan, 4 ke kiri ya. Nah, ini. Jadi medianya tuh ini 6. Nah, sangat gampang sekali ya. Nah, kalau misalkan datanya genap bagaimana Pak? Nah, kalau datanya genap seperti ini ada 10. Nah, kalian urutkan dulu, diurutkan. Nah, diurutkan. Nah, nanti dapat nih. Jadi pokoknya harus seimbang aja. Ini karena dia 10, berarti dia harus 5 di kiri, 5 di kanan. Banyaknya harus ada 5 di kiri, 5 di kanan. Jadi dia harus ada di tengah-tengah. Nah, inilah medianya. Medianya itu berarti 6 ditambah 7 dibagi 2. 6,5. Itu median. Apalagi ini modus. Modus ini yang paling gampang ini. Yang tidak bisa kebangetan. Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul di antara data-data berikut. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan nih modusnya berapa. Nah, ini modusnya 7. Karena dia yang paling sering muncul. 75 itu banyaknya ada 7. Gitu ya. Sampai sini jelas ya? Jelas. Oke. Nah, kalau rata-rata gabungan itu, jadi kita bisa menggunakan yang ini. Rata-rata gabungan dikali dengan banyaknya data gabungan sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 kali N2 ditambah nilai. Nah, nilainya ini salah satu siswa. Nah, atau bisa pakai ini X gabungan dikali N gabungan sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 kali N2. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Nah, ini kalau kuartil. Kuartil itu ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Ada Q1, Q2, Q3. Nah, yang gampang seperti ini. Jadi kita bagi 2 langsung datanya. Nah, ini ya, tengah-tengahnya itu 65. Jadi 4 di kiri, 4 di kanan. Nah, itu pertama kita menentukan Q2-nya. Setelah itu nentuin Q1 gimana, Pak? Ya tinggal dibagi 2 aja. Set. Nah, ini ya. Jadi pokoknya dia membagi data 4 bagian sama besar. Nah, ini bagian sama besar nih ya. 2, 2, 2, 2. Nah, yang ini gimana Pak? Yang D5-nya ini gak usah dianggap. Anggap aja ini kita bagi set di partisi ya. Jadi ada saat bagiannya, jadi bagian pertama itu ini, maaf. Bagian pertamanya itu ini ya. Nah, ini bagian pertama. Bagian kedua ini, bagian ketiga ini, bagian keempat ini. Kemudian yang terakhir itu jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Sampai di sini agar kalian mudah mengerti dan memahami.
Nah, ini kalian ada tugas nih. Nanti kalian Bapak kirimkan